Selamat datang kembali di 4033 Forensik Digital. Hari ini di topik yang agak baru yaitu malware forensik. Malware merupakan sebuah serangan yang paling sering terjadi pada sebuah network atau sebuah web, dan ini merupakan hal yang sangat menarik untuk dipelajari. Nanti teman-teman harus mengetahui bagaimana cara kerja sebuah malware, apa definisi dari malware itu, kemudian bagaimana untuk melakukan forensik terhadap malware. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman, dan ini tentu saja bisa dilakukan atau bisa digunakan pada kehidupan sehari-hari teman-teman. Selamat belajar teman-teman. Pada kuliah forensik digital kali ini, kita akan membahas tentang dua subbab, yaitu basic knowledge dan finding malware. Pada basic knowledge, Anda akan diperlihatkan tipe dari malware, definisi dari tiap tipe, dan cara kerja dari malware tersebut. Pada subbab finding malware, Anda akan mempelajari bagaimana cara untuk melakukan forensik sederhana untuk menganalisis suatu malware. Cara tersebut dibagi menjadi dua, yaitu status analysis dan juga dynamic analysis. Mengapa kita harus mempelajari malware forensik? Hal ini dikarenakan salah satunya adalah karena Indonesia ini merupakan sebuah negara yang memiliki potensi sebagai penyerang dan potensi sebagai tempat diserang tertinggi di Asia Pasifik. Hal ini dituangkan dalam sebuah berita yang dituliskan oleh Microsoft.com, di mana berjudul Tingkat Kasus Malware di Indonesia Tertinggi di Asia Pasifik, laporan Microsoft Security Endpoint Threat 2019. Walaupun berita ini dituliskan pada 2020, saya rasa hal ini masih sangat berkorelasi dengan apa yang kita rasakan pada tahun 2021. Dampak dari sebuah serangan cyber, salah satunya dapat teman-teman lihat dalam judul seperti berikut. Di sini dituliskan oleh sebuah berita bbc.com dengan judul Kejahatan Cyber. Serangan ransomware kian gawat, kami diminta uang tebusan $500,000. Di sini diceritakan bahwa ada sebuah perusahaan atau sebuah organisasi yang bertempat di UK atau di Inggris gitu ya. Dan mereka ini diberi sebuah ransomware dan semua sistem mereka ini terenkripsi gitu ya. Dan mereka dimintai uang sebesar $500,000 dengan bentuk Bitcoin. Namun mereka berpikir bahwa jika mereka membayar, apakah sistem mereka akan berjalan dengan sempurna, ataupun yang kedua ada pilihan lain, yaitu mereka membuat sistem dari awal yang mana harganya adalah sama, yaitu $500,000. Dan di sini teman-teman bisa berpikir atau teman-teman bisa merasakan bahwa jika terjadi sebuah serangan yang menimpa teman-teman, teman-teman ini biasanya akan diminta untuk membuat sebuah pilihan, dan pilihan ini teman-teman harus bicarakan kepada C-level ataupun kepada manajer teman-teman untuk mengambil pilihan tersebut. Karena biasanya jika teman-teman bekerja pada institusi, organisasi, ataupun perusahaan yang cukup besar, maka teman-teman akan dimintai duit yang cukup besar pula, dan uang atau duit ini harus teman-teman perhatikan akan berasal dari mana dan lain sebagainya. Apakah jika teman-teman membayar juga, apakah teman-teman ini mendapatkan data-data teman-teman kembali, ataupun jika pun teman-teman bayar, teman-teman mendapatkan data kembali, memungkinkankah jika sistem teman-teman itu akan aman selamanya karena sudah diketahui oleh yang melakukan enkripsi tersebut. Makanya ini perlu dipelajari lebih jauh. Dan di sini jika teman-teman membaca reportasenya, maka teman-teman bisa melihat bagaimana pemikiran ada di dua pihak. Yang satunya adalah membayar dengan 500 setengah juta, ya $50 juta, ataupun setengah juta dolar maksudnya, ataupun mereka membuat sebuah sistem baru yang mereka anggap lebih aman dengan membayar $500 juta. Dan ini harus dipertimbangkan dengan baik. Mari kita lihat bagaimana Indonesia ini menjadi sebuah tempat yang paling sering diserang di Asia Tenggara. Menurut BSSN, dalam sebuah laporan tahunan berjudul Rekapitulasi Serangan Cyber
pada bulan Januari sampai dengan 12 April 2020 dikatakan bahwa 56% sebuah serangan yang ada di dalam cyber di Indonesia merupakan sebuah serangan yang berkaitan dengan Trojan activity. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa Trojan ini merupakan salah satu bentuk serangan dari malware. Sehingga 56% ini didapatkan dari malware itu sendiri. Dan parahnya lagi, pada saat COVID-19 menyerang dunia, serangan-serangan yang bersifat atau berelasi dengan COVID-19 ini tersebar di seluruh dunia jagat maya. Terdapat 25 insiden yang dituangkan oleh BSSN, yaitu 22 dari 25 insiden yang ada berkaitan dengan malware. Biasanya di sini dibuatkan sebuah laporan atau dibuatkan sebuah dokumen atau dibuatkan sebuah aplikasi terkait dengan COVID-19, namun ketika dokumen tersebut, aplikasi tersebut dijalankan, maka memunculkan sebuah malware baru ataupun malware-malware yang ada sebelumnya namun dibuat ulang menjadi malware yang terlihat baru terkait dengan COVID-19. Nah, 22 malware tersebut dapat teman-teman lihat di bagian kanan, mulai dari Trojan Hawkway Reborn hingga COVID-19 Tracker Apps. Dan di sini sekali lagi mereka menaruhnya di aplikasi atau di laporan atau di PDF ataupun di Excel yang berkaitan dengan sebuah COVID. Nah, tadi merupakan alasan mengapa teman-teman harus belajar yang namanya malware forensik. Bagaimana dasar-dasar dari malware dan bagaimana cara melakukan forensiknya akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!